Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, siswa SMP se-Kabupaten Jombang, khususnya kelas 7. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu, meskipun kita melaksanakannya dari rumah. Untuk itu saya selaku pembawa acara atas nama Agus Haryadi dari SMP Negeri 1 Peterongan, yang nanti pematerinya akan disampaikan oleh Ibu Huzaimah dari SMP Negeri 2 Jombang, akan menemani anak-anak semua belajar dari rumah. Untuk itu persiapkan alat-alat pembelajaran yang perlu disiapkan, seperti alat tulis, kitab, dan juga buku catatan, agar nanti ketika mengikuti pelajaran nanti dapat memahami pelajaran dengan maksimal. Untuk itu, agar ilmu kita bermanfaat, kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita bermanfaat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semua yang saya banggakan, untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah memahami syarat-syarat mencari ilmu, dan yang kedua yaitu menyajikan nazam syarat mencari ilmu. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Ibu Huzaimah dari SMP Negeri 2 Jombang. Kepada Ibu Huzaimah kami persilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua yang ada di rumah, khususnya kelas 7 SMP baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Jombang yang saya banggakan. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu semangat belajar meskipun di rumah. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran muatan lokal Madin bidang akhlak dengan rujukan kitab Al-A'la kelas 7 SMP baik negeri maupun swasta. Mari kita baca bersama-sama. Tolong dibuka halaman 1 kitab Al-A'lanya, kita baca bersama-sama dengan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'amma jemu'iha bi bayani ilingo dah hasil ilmu angin nem perkara bakal tak cerita ake kumpule kanti pertelo dukain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsa ti ustadzin wa tulis zamani rupane limpat lupa sabar ana sangune lan piwu lange guru lan sing suwe mangsane. Anak-anakku, mari kita baca dengan makna pego, makna gandulnya. Anak-anak ikuti ibu bersama-sama. Ala eling-eling. Ala eling-eling, la tanalu ora bakal merkoleh sapa sira. La tanalu ora bakal merkoleh sapa sira al ilma ing ilmu.
al ilma ing ilmu, illa bisittatin angin 6 perkara, illa bisittatin angin kelawan 6 perkara. Saumbika kang bakal nyeritakaken sapa ingsun ing sira. Saumbika kang bakal nyeritakaken sapa ingsun ing sira. An majmu'iha saking kumpule sitah. An majmu'iha saking kumpule sitah. Bibayanin kelawan pertelo. Bibayanin kelawan pertelo. Pertelo itu jelas, bibayanin dengan jelas. Dzukain. Dzukain ini bisa dibaca dzukaun, tapi selanjutnya harus dzukaun, wahirsun, wastibarun, dan wabulghotun, dan seterusnya. Jadi ikut atofnya, atofnya rafa semua. Jadi sekarang saya pakai dzukain. Dzukain ini alasannya menjadi badalnya bisittatin. Rupanya 6 dzukain. Kalau dibaca rafa, dzukaun, itu alasannya membuang mubtada al-awalu utawi kang kawitan iku dzukaun, wahirsun, wastibarun, dan seterusnya. Tapi saya di sini memakai dzukain. Dzukain rupane limpat. Dzukain rupane limpat. Limpat itu cerdas. Wahirsin lan lubo. Wahirsin lan lubo. Lubo itu semangat. Wastibarin lan sabar. Wastibarin lan sabar. Wabulghotin lan anane sangu. Wabulghotin lan anane sangu. Anane sangu itu adanya biaya. Wa irsadi ustadzin lan oleh nunjukaken guru. Wa irsadi ustadzin lan oleh nuduhaken guru. Watuli zamanin lan suwene mangsa. Watuli zamanin lan suwene mangsa. Suwene mangsa itu waktunya belajar kita harus lama. Baiklah, mari kita artikan nazm. Ini arti dan maksudnya adalah, ingatlah, kamu tidak akan berhasil mempunyai ilmu yang bermanfaat illa bisittatin, kecuali kamu bisa melakukan 6 perkara. 6 perkara itu apa saja? Dzukain. Dzukain nomor 1, cerdas. Syarat mencari ilmu nomor 1, cerdas. Kalau tidak cerdas, insya Allah sulit. Ya, cerdas ini saya yakin anak-anakku semua yang ada di rumah semuanya cerdas. Jadi nomor 1 ini sudah lewat. Kita sudah memenuhi syarat mencari ilmu. Yang pertama adalah cerdas. Nomor 2 syarat mencari ilmu adalah wahirsin. Wahirsin, semangat. Kita mencari ilmu harus semangat. Kalau tidak semangat, jangan diharapkan kita berhasil ilmu yang bermanfaat. Semangat. Tapi saya juga yakin anak-anakku di rumah semua ini sudah semangat. Sebab apa? Pagi-pagi anak-anak sudah bangun, sholat subuh, persiapan mau sekolah. Ini kalau pada hari-hari biasa. Berhubung sekarang pada masa pandemik, nggak apa-apa kita belajar di rumah, itu semuanya sama saja. Anak-anakku, untuk supaya kita semua bersemangat mencari ilmu dimanapun berada, kita ingat dawuh Kanjeng Nabi yang berbunyi, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumah li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah,
maka dia akan diberi pahala seperti orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai pulang. Diibaratkan contoh umpama anak-anakku berangkat dari rumah jam 6 menuju ke sekolah dan pulangnya jam 2. Nah, jam 6 sampai jam 2 itu anak-anakku semua dicatat pahala sebagai perjuangan, berjuang fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai jam 2, sampai pulang. Untuk itu, jika ada orang, anak meninggal pada waktu mencari ilmu, berangkat mencari ilmu atau di tempat ilmu tersebut, maka meninggalnya dicatat sebagai mati syahid. Sebab di dalamnya dia dicatat pahala sebagai jihad fi sabilillah. Untuk Bapak Ibu wali murid mengeluarkan hartanya, mengeluarkan biaya untuk anak-anaknya sekolah, ini juga sama dengan mengeluarkan biaya sebagai jihad fi sabilillah. Itu untuk semangat, untuk supaya kita semangat mencari ilmu. Ingatlah dawuh Kanjeng Nabi seperti itu. Nomor 2, semangat. Insya Allah kita semua sudah semangat. Syarat mencari ilmu yang ketiga adalah wastibarin, sabar. Mencari ilmu harus sabar. Sabar itu macam-macam. Salah satu contohnya, anak-anakku semua kalau berangkat sekolah, berada di sekolah itu akan berinteraksi dengan teman-teman banyak, dengan guru yang semuanya itu berbeda-beda karakter. Semua itu sifatnya tidak sama. Jadi ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang kalau bicara menyakitkan, lah itu salah satu bentuk untuk supaya kita sabar. Kita harus menahan diri supaya kita menjadi orang sabar, maka kitalah yang harus menyesuaikan sifat-sifat orang banyak, menyesuaikan karakter orang banyak. Kita harus menyesuaikan dan bisa menahan. Tidak orang lain harus sama dengan kita. Orang lain harus menyesuaikan karakter saya, tidak. Kalau saya bilang begini harus begini, kalau saya nyuruh begini harus begitu, tidak. Jadi kalau kita ingin bersabar, maka salah satu ilmunya adalah kita harus menyesuaikan dengan sifat-sifat orang banyak, dengan karakter orang banyak. Itu sabar. Untuk supaya kita lebih semangat lagi, lebih bisa menjadi orang sabar, maka ingatlah cerita-cerita yang sering disampaikan oleh Bapak Yai. Cerita ini ada di kitab Daqaiqul Akhbar. Nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan semua makhluk anak Adam dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya dikumpulkan, dijadikan satu dengan keadaan telanjang, panasnya bukan main, matahari diturunkan. Bumi ini sudah tidak ada lagi bumi, diganti timah. Panasnya minta ampun. Panasnya itu ada yang bercucuran keringat sampai kaki, sampai mata kaki, itu tergantung dari amalnya. Tapi ada 7 orang yang mendapat naungan dari padang mahsyar yang lamanya adalah 60.000 tahun. Kita nanti akan dikeleler di sana panasnya. Nah, 7 orang ini akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 adalah kita berteman dengan teman, kita berteman karena Allah. Kita berkasih sayang karena Allah, kita saling menghormati karena Allah. Maka nanti di sana akan dicari oleh Allah. Ainal mutahbuna bijalali. Mana orang-orang yang dulu di dunia berteman karena saya, bertemu karena saya?
berpisah karena saya. Adzillu tahta dzilli. Sini saya naungi di bawah naungan saya. Yauma tadzillu illa dzilli. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan saya. Itulah semangat kita menjadi orang yang sabar. Kita akan mempunyai teman yang banyak. Di dunia mempunyai teman yang banyak, di akhirat kita akan menuai hasilnya atau kita akan bertemu dengan keindahan gara-gara kita berteman dengan teman yang lain, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat mencari ilmu yang nomor 3. Sekarang lanjut, syarat mencari ilmu yang keempat adalah wabul ghotin, ada biaya. Mencari ilmu itu pasti membutuhkan biaya. Untuk membeli buku, untuk membeli seragam, untuk bayar ini, bayar itu namanya biaya. Lah, kalau kalian semua sudah sekolah berarti insya Allah biayanya sudah siap, sudah ada. Artinya nomor sekawan ini sudah lewat, sudah memenuhi syarat kita semua. Lanjut untuk nomor 5, wa irsati ustadzin. Syarat mencari ilmu yang kelima adalah wa irsati ustadzin, petunjuk guru. Jadi orang mencari ilmu pasti ada guru yang menunjukkannya. Lain dengan bisa baca sendiri, beli kitab di toko, dipelajari sendiri, itu namanya tidak pakai guru. Insya Allah yang bermanfaat barokah, ilmu yang ada gurunya, petunjuk guru. Nah, petunjuk dari guru. Ini maknanya banyak juga, petunjuk guru. Kalau kalian semua ingin mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka salah satunya adalah hargai gurumu. Hormati gurumu, senangkan hati gurumu. Jangan sampai menyakiti hati gurumu. Kalau belum bisa menghormati, menghargai, menyenangkan hati gurumu, setidak-tidaknya jangan menyakiti hati gurumu. Itu insya Allah ilmu kita akan bermanfaat. Untuk semangat supaya kita bisa menghargai guru, maka saya akan memberi contoh cerita tentang murid tawadhu, murid yang taat kepada guru, maka nanti hasilnya ilmunya akan bermanfaat dan barokah. Contoh, saya contohkan cerita Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Siapa yang tidak kenal Mbah Yai Hasyim Asy'ari? Orangnya hebat, orangnya alim, orangnya mempunyai pondok yang besar, orangnya terkenal, dan salah satu pendiri NU adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi orang hebat, menjadi orang alim itu tidak ujuk-ujuk jadi orang alim, tidak. Tapi dulu Mbah Yai Hasyim Asy'ari benar-benar menerapkan syarat mencari ilmu yang nomor 5 ini. Benar-benar mencari ridho guru, mencari ikhlasnya guru, menyenangkan hati guru, dan selalu taat kepada gurunya. Kiai Hasyim Asy'ari dulu mondoknya di Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil. Kiai Hasyim Asy'ari mondok di Kiai Syekhona Khalil dulu tidak hanya ngaji, akan tetapi tugasnya di sana disuruh ngerawat kuda, makani kuda, minumi kuda. Apapun yang diperintahkan Mbah Yai Khalil, itu Mbah Yai Hasyim Asy'ari selalu samina wa ta'na, tunduk, patuh, dan menjalankan perintahnya. Itu memang yang dicari, ikhlasnya guru supaya ilmunya bermanfaat. Suatu hari Yai Hasyim Asy'ari ini ngaji dengan teman-temannya, waktu itu Isya. Waktu itu habis hujannya sudah reda, Isya, gelap. Gelapnya dulu dengan gelapnya sekarang nggak sama. Dulu nggak ada listrik, jadi kalau gelap ya sangat gelap sekali.
Kemudian ya Syekhona Khalil bilang kepada santri-santrinya begini, anak-anakku semua, santri saya semua, di luar ada tamu mau ke sini, mau sowan ke sini sudah nggak bisa jalan. Sekarang beliaunya nunggu di toko sebelah. Ayo siapa yang mau jemput dan mau gendongnya. Ini Yai Hasyim Asy'ari nggak pikir panjang, langsung Yai Hasyim Asy'ari, saya Mbak Yai yang mau nyusul, yang mau gendong. Oh ya, silakan susul. Kemudian Yai Hasyim Asy'ari berangkat untuk menyusul tamu tersebut. Setelah sampai ke tempat Mbak Yai Khalil, tamunya dipersilakan ke ruang untuk ditemuinya. Sementara anak-anak dibiarkan sendiri. Setelah tamunya keluar, Mbak Yai Hasyim Asy'ari bilang sama santri-santrinya, anak-anakku semua, ini tamunya mau pulang. Siapa yang mau nganter? Siapa yang mau gendong? Nah, ini Yai Hasyim Asy'ari tidak pikir panjang. Tidak mikir ini tamu, ini rumahnya jauh, gelap-gelap, berat. Nggak pikir seperti itu. Yang dipikirkan adalah ridho guru, menyenangkan hati guru. Langsung Kiai Hasyim Asy'ari mengacungkan, kula Mbak Yai, yang mau nganter, yang mau gendong. Oh ya, silakan diantar. Setelah tamu diantar Mbak Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Syekhona Khalil kembali ke santri yang lain, santri-santriku semua. Pada hari ini ngajinya libur. Soalnya ilmu saya sudah dipindah ke Hasyim. Ilmunya Syekhona Khalil dipindah ke Yai Hasyim. Siapa yang mindah? Yang mindah ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang bisa memberi ilmu, yang bisa memberi ilmu manfaat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru tidak bisa memberi ilmu manfaat. Guru hanya bisa menyampaikannya saja. Nah, setelah bilang seperti itu, Kiai Khalil berkata lagi kepada santrinya, santri-santri saya, kalian tahu siapa tamu tadi? Ngapunten Mbak Yai, saya nggak tahu. Tamu tadi adalah Nabi Khidir. Oh, langsung anak-anak santri-santri semua getun. Wah, mangkok aku sing gendong. Nah, itu gara-gara ikhlasnya Mbak Yai Hasyim Asy'ari, nggak pikir panjang. Itu rumahnya jauh, gelap, nggak pikir. Tapi yang dipikir hanya menyenangkan hati guru. Maka itu intinya salah satu barokahnya ilmu Mbak Yai Hasyim Asy'ari yang menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang alim, itu adalah tunduk sami'na wa ata'na kepada guru, menghargai guru, menyenangkan hati guru sehingga ilmunya bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kalian semua bisa mengikuti seperti itu. Setidak-tidaknya kita harus bertekad. Saya harus menghargai guru saya harus menghormati guru, saya harus menyenangkan hati guru. Saya akan taat manut apapun yang diperintah guru. Meskipun perintah itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Itu semua niatnya ridho guru. Nah, itu nomor 5. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Bisa samina wa ata'na kepada guru. Lanjut, sekarang nomor 6. Syarat mencari ilmu yang ke-6 adalah waktunya harus lama. Orang ilmunya berhasil, sukses, pasti waktunya lama. Orang mencapai S1 itu tidak hanya membutuhkan 6 tahun, 7 tahun, akan tetapi membutuhkan lebih dari itu. Maka ilmunya akan berhasil. Anak-anakku semua, itulah syarat mencari ilmu ada 6. Mudah-mudahan ke-6-6-nya ini, 1 cerdas, semangat, sabar, ada biaya, ada tuntunan atau petunjuk guru,
waktunya harus lama, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekarang apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat tidak dilihat dari kaya miskinnya seseorang setelah ngaji, setelah belajar. Ilmu yang bermanfaat itu tidak dilihat dari banyak santrinya atau tidak setelah mondok. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat adalah dengan ilmunya tadi bisa menuntun kita menjadi orang yang lebih baik. Ilmunya bisa menuntun kita untuk selalu takut kepada Allah. Ilmunya bisa menuntun kita untuk supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua mempunyai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Materi hari ini sudah selesai. Kita kembalikan kepada Pak Agus. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Huzaimah yang telah menyampaikan materi akhlak tentang masalah syarat-syarat mencari ilmu. Mudah-mudahan anakku semua di rumah dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Ibu Huzaimah tadi. Untuk sesi berikutnya yakni penugasan. Sebelum penugasan ini, anak-anakku semua siapkan buku dan alat tulis untuk menulis penugasan yang akan kami sampaikan. Untuk yang pertama, tulislah nazom dan artinya di buku tulis tentang syarat mencari ilmu. Yang kedua, jelaskan maksud dari nazom tersebut. Saya ulang, tulislah nazom dan artinya di buku tulis tentang syarat mencari ilmu. Yang kedua, jelaskan maksud dari nazom tersebut. Baiklah anak-anakku semua, mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat memanfaatkan dan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu pemateri tadi. Untuk itu, saya selaku pembawa acara Agus Haryadi dari SMP Negeri 1 Peterongan dan tadi Ibu Huzaimah dari SMP Negeri 2 Jombang, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup materi kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.